Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah pandemi COVID-19. Engkau menjaga kami, melindungi kami. Bahkan Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk memberitakan firman Allah, memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Untuk itu hamba berdoa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba memohon kepadamu, ya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Ini menceritakan bagaimana ketika ada seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis. Dalam kisah ini dia menegur yang namanya Raja Herodes, karena Raja Herodes telah melakukan satu perbuatan yang tercela. Dia seorang pemimpin, seorang raja, dan dia mengambil istri daripada saudaranya sendiri yang bernama Filipus. Dia mengambil yang namanya Herodias, dan Yohanes Pembaptis tidak tinggal diam, dan dia berkata, tidak halal engkau mengambil Herodias, istri saudaramu. Akibatnya Herodes akhirnya membenci yang namanya Yohanes Pembaptis, dan dia ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi karena dia takut, Yohanes Pembaptis ini dia seorang yang populer, ya, seorang nabi. Kalau dia membunuh yang namanya Yohanes Pembaptis, maka rakyat akan marah kepada dia. Tetapi pada waktu hari ulang tahunnya, akhirnya Herodias dia menyusun satu strategi, dan dia menyuruh anaknya untuk menari di hadapan Herodes, dan akhirnya Herodes menjadi senang dan dia bersukacita, dan dia menawarkan apa saja yang diminta oleh anak ini dia akan berikan. Dan Herodias memberitahukan kepada anaknya, mintalah kepala Yohanes Pembaptis dan ditaruh di atas talam. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, akhirnya Herodes menyuruh pengawalnya untuk menggal kepalanya daripada Yohanes Pembaptis. Dan mereka akhirnya, orang-orang yang mendengarkan atau melihat kejadian ini, mereka pergi kepada Yesus dan memberitahukan kepada Yesus bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, kita tahu Yohanes Pembaptis ini memiliki satu hubungan saudara dengan Tuhan Yesus. Mereka memiliki satu hubungan yang erat. Dan ketika Yesus mendengarkan laporan daripada orang-orang yang menyampaikan berita ini, di sini kita melihat bagaimana satu teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dia justru meninggalkan tempat di mana dia berada dan dia mengasingkan diri, dia pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Saya percaya dia meresponi ini karena dia ingin agar supaya kita murid-muridnya juga meresponi jika kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan ini seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus menyingkir dan dia pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Tentu tujuannya supaya dia berdoa dan dia menyerahkan apa yang menjadi pergumulan ini kepada Bapa di sorga. Dan kita tahu akhirnya ketika dia menyingkir dan ketika dia mendarat, dia bukan justru mendapatkan satu tempat yang sunyi, tetapi dia diikuti oleh begitu banyak orang. Dan akhirnya firman Allah berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Dia menolong yang mengalami pergumulan. Perhatikan, Yesus mengalami pergumulan. Saudaranya Yohanes Pembaptis baru saja dibunuh. Tetapi hal ini tidak menghalangi dia untuk melakukan apa yang menjadi tujuan untuk dia datang ke dunia ini. Dia berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi keselamatan banyak orang. Yesus menyingkir, kemudian dia ingin menyendiri, tetapi dia melihat ada kebutuhan yang begitu banyak orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Dia mengalami pergumulan, sakit, penyakit, masalah-masalah dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus menolong mereka. Luar biasa teladan daripada Tuhan kita. Seharusnya dia punya kuasa. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus, apakah aku tidak dapat meminta
satu pasukan malaikat untuk menolongku ketika dia akan disalibkan. Dia bisa memerintahkan malaikat-malaikat untuk menolong dia. Dia bisa juga memerintahkan malaikat untuk pergi menghancurkan yang namanya Herodes. Ya, gigi ganti gigi, nyawa balas nyawa. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan luar biasa, Yesus dikatakan dia menyingkir, dia menyerahkan apa yang dialaminya kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan, dan luar biasa Tuhan kita. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya dia melakukan apa yang dia ajarkan. Di dalam khotbah di bukit, dalam pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh, diajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan saya percaya ini yang Tuhan ajarkan kepada kita pada hari-hari ini. Dia bukan hanya mengajarkan, tetapi dia mempraktekkan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan? Ketika kita diperhadapkan dengan ada orang-orang yang membenci kita, mungkin mencaci maki kita, menipu kita, mungkin dia juga memberikan satu gosip, memfitnah saya dan saudara. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini? Tentu kita harus meneladani yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-13, ketika dia mencuci kaki murid-muridnya, dia berkata, aku adalah Tuhan dan aku adalah gurumu. Untuk itu kamu harus melakukan juga apa yang kulakukan. Aku telah menjadi teladan bagimu. Untuk itu kamu juga harus meneladani apa yang aku lakukan. Oh, luar biasa. Kita perlu meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang dia teladankan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan turun dalam hati kita, menaungi hati dan pikiran kita, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjadi pembela kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyertai kita, dan dia berjanji dalam firman-Nya, minta apa saja, dia akan kabulkan apa yang kita minta kepadanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita yang mendengarkannya. Dan jangan lupa bagi saudara yang sudah diberkati, silakan like, kemudian beri komentar, share, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Shalom.